Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Philomena Reini Baro. Saya dari Universitas Pendidikan Ganesha. Saya datang ke sini untuk ber-PPL di SDN Sogoroga, Desa Wawonato, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Silakan menonton video saya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Syukur kepada Tuhan. Ini hari semua hadir ke sekolah, semua datang. Semua datang. Kalau semua datang ke sekolah, kita tepuk salut dulu. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, sekarang kita berdiri, kita berdoa. Nah, Cindy, maju untuk ini pimpin kita dengan doa. Suara besar sedikit ya, Cindy. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk Cindy. Sekarang silakan duduk kembali. Jadi anak-anak, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menciptakan kita, melindungi kita, menaungi kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa dapat datang ke sekolah dalam keadaan sehat. Tadi pagi sebelum datang ke sekolah mandi tidak? Mandi. Sarapan pagi tidak? Sarapan. Jadi ingat, sarapan itu harus sarapan makan makanan yang panas, yang hangat. Jangan makan makanan yang simpan dari malam, paginya kita langsung makan. Jadi kalau makan makanan yang dingin sampai di sekolah, biar perut kita kenyang, tetapi mata, pikiran kita tetap ngantuk. Karena kita makan makanan yang dingin. Terus datang ke sekolah itu jangan datang terlambat. Jam 7 kita sudah ada semua di halaman sekolah untuk membersihkan kita punya kelas, kita punya halaman sekolah. Angkat air bawa ke kamar WC untuk siap kita untuk WC. Sampai di sini, sekarang kita bangun, kita berdiri, kita menyanyikan lagu wajib, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, berjaga pulau-pulau. Silakan duduk kembali. Setelah kita menyanyikan lagu wajib, sekarang Ibu
di buku yang Ibu sudah bagikan ini. Setelah membaca, Ibu kumpul kembali buku. Jadi kegiatan kita hari ini dengan tujuan pembelajaran yaitu aku suka bergotong royong. Tentang bergotong royong. Aku suka bergotong royong. Yang pertama, menunjukkan sikap menerima terhadap kondisi diri sendiri dan orang lain sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap menerima dan berempati terhadap kondisi orang lain. Ketiga, mengidentifikasi peran pribadi dan orang lain sebagai bentuk kontribusi gotong royong. Yang keempat, mengungkapkan pendapat tentang karakter fisik dan non-fisik orang lain dan benda yang ada peserta didik. Jadi, aktivitas apa anak-anak? Gotong royong. Gotong royong. Kalau gambar yang sebelah atas ini mereka buat apa? Membersihkan rumah. Membersihkan rumah. Kalau yang ini, gambar ini, yang kedua. Hah? Tanah longsor. Nah, mereka membersihkan tanah yang longsor. Terus yang ini gambar ketiga. Membersihkan tanah yang longsor ini secara bersama-sama. Jadi gotong royong artinya bekerja bersama-sama sehingga pekerjaan yang berat akan menjadi lebih ringan. Seperti yang gambar di situ. Mereka bekerja bersama-sama, mereka bergotong royong. Ada ini masyarakat, ada pak polisi, pak tentara. Mereka yang gambar satu itu mereka membersihkan rumah yang terkena banjir. Ada yang pegang nyiru, ada yang pegang sapu, ada yang pegang selang air. Terus yang gambar yang kedua itu mereka bekerja bersama-sama untuk membersihkan tanah yang longsor. Tanah yang longsor pas di as jalan raya. Jadi karena masyarakat tidak bisa lewat di jalan raya karena tanah longsor, akhirnya mereka bekerja bersama-sama untuk membersihkan kembali genangan pasir, genangan tanah, batu yang ada di jalan raya yang sementara mereka lewat. Contoh seperti kita yang gunung longsor dari ini, Gunung Babonatu. Kalau longsor dari atas berarti pasir, tanah, batu, apa semua rumput-rumput penuh di kita punya halaman. Nah, supaya halaman kita supaya bersih lagi, kita harus membersihkan lagi supaya halaman itu tetap bersih. Nah, sudah tahu tadi tentang gotong royong? Sudah tahu. Gotong royong artinya apa tadi? Bekerja sama-sama. Nah, bekerja bersama-sama sehingga pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Karena kita sudah bekerja secara bersama-sama. Nah,
yang sebut urutan 2, dia di kelompok 2. Mulai dari Cindy. 1, 2, 1, 2, 2. Yang urutan 1 bangun, masuk di kelompok 1. Yang urut 2 bangun untuk bergabung di sini untuk bentuk kelompok 2. Bangun sudah. Setelah kita membentuk kelompok, Ibu akan membagikan lembaran LKPD untuk kerja. Jadi sebelumnya dengar dulu Ibu jelas. Di gambar di LKPD ini, lembar kerja ini, ada gambar anak sekolah yang sementara kerja bersama-sama di kelas. Mereka bergotong royong. Kemungkinan hari ini mereka punya piket. Jadi untuk kita anak-anak di SDN Sogoroga, kalau mau kerja, contohnya seperti kerja piket, contoh ini hari tugasnya Gibran, Cindy, Tiara dengan Renata. Nah, setelah bangun pagi harus bangun cepat-cepat sebelum jam 6:30 sudah ada di sekolah. Nah, setelah sampai di sini, kamu 4 orang yang piket tadi harus bekerja bersama-sama. Jangan karena piket, Cindy datang duluan, Cindy malas tahu dia punya. Renata datang duluan, Renata malas tahu dia punya. Mereka yang lain belum datang, saya tidak mau sapu. Tidak begitu. Nah, setelah datang, mereka 4 orang yang untuk piket hari ini, sama-sama kita ke kelas untuk membersihkan kita punya kelas. Nah, setelah sampai di dalam, 1 orangnya, contohnya Gibran, mulai ambil penghapus, hapus papan. Cindy mulai ambil sapu untuk menyapu lantai. Tiara mulai merapikan buku yang ada di lemari. Mulai Renata ambil kain pel, semprot dengan ini soklin lantai sehingga kelas kita ini tetap baunya itu tuh bau wangi. Kalau seandainya kita tidak mengepel pakai dengan soklin ataukah dengan pewangi, berarti kelas kita ini rasanya baunya pengap sekali, bau tidak enak, bau tidak bagus. Nah, setelah mengerjakan bersama-sama, mereka 4 orang tadi, ada yang sapu, ada yang ngepel, ada yang merapikan buku di lemari, atau ada yang mengatur lagi kursi meja yang temannya tadi sudah sapu, ada yang lap meja, ada yang hapus papan menghapus papan yang bekas tulisan dari hari kemarinnya. Nah, dengan bekerja bersama-sama yang seperti Ibu sudah contoh tadi, kelas akan menjadi lebih apa kalau kita sudah bersih itu? Menjadi rapi, menjadi indah, menjadi apa lagi? Bersih, menjadi wangi karena sudah disirami dengan pewangi, dengan soklin lantai untuk bersih kita punya lantai. Nah, dengan sama-sama tadi mereka ibu contoh mereka 4 orang tadi, dengan mereka mengerjakan bersama-sama. Setelah pukul 7 pagi untuk lonceng berbunyi tanda baris, kelas sudah dalam keadaan bersih. Nah, jadi anak-anak kalau mau dapat kerja piket itu berarti pembagian tugas untuk membersihkan, mengerjakan, membereskan kita punya kelas sehingga kelas kita itu tetap bersih. Nah, kalau dapat piket, dapat tugas, jadi pagi harus datang lebih awal, datang lebih cepat sehingga kita bisa membersihkan kita punya kelas. Nah, pas
lonceng masuk, kita sudah beres semua kita punya kelas. Jadi untuk anak-anak, kebersihan itu adalah dengan bersih kelas kita menjadi rapi. Pas kita mau KBM, kita tidak lagi karena kelas kita tadi sudah bersih. Kalau seandainya kita tidak bersih kelas, tidak mau bekerja sama-sama, contoh kalau Angelo sapu-sapu sendiri, kelas yang besar begini Angelo tidak bisa sapu sendiri. Nah, supaya cepat pekerjaan yang berat tadi, kelas yang besar tadi, supaya sapunya cepat, bukunya rapi di lemari dengan baik, meja-meja dilap dengan rapi, papan tulis dibersihkan, dihapus. Nah, kelas kita jadi nyaman, jadi bersih. Sehingga pas kegiatan KBM, pas kita masuk mau ini belajar, tidak lagi kotor, tidak lagi bau. Nah, karena kelas kita tadi sudah bersih. Nah, sekarang Ibu akan membagikan lembaran LKPD. Di gambar ini ada yang tugas piket kelas. Nanti setelah lihat gambar yang ada yang ini yang Ibu bagi nanti, kamu tulis kegiatan apa saja yang ada di gambar ini. Lihat baik-baik, yang satu orangnya buat apa, satu orangnya buat apa, nanti kamu baru tulis sebelah bawahnya ini. Jangan lupa dengan tulis nama kelompok di sini, dengan kamu punya nama sebelah sini. Lihat baik-baik, yang ini dia buat apa, ini buat apa, ini buat apa, ini buat apa, yang ini buat apa, tulis di sini. Sudah itu? Terus untuk kelompok ini juga, lihat baik-baik gambar yang ada di sini. Yang ini dia buat apa, dia buat apa, dia buat apa, yang ini juga. Terus tulis kegiatan yang mereka lakukan ini, tulis di sini. Setelah tulis habis, jangan lupa tulis nama kelompok di sini. Sudah itu? Tulis terus di sini di lembaran LKPD. Sini yang tulis. Kerja sama
Sudah selesai anak-anak? Sudah. Kalau sudah selesai, dari kelompok 1 dengan kelompok 2 akan mewakili satu orang untuk maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi. Dari kelompok 1 nanti siapa yang maju? Cindy. Kelompok 2? Firly. Nah sekarang kelompok 1 Cindy yang untuk membacakan hasil diskusi. Cindy maju sudah. Terus teman yang lain dari kelompok 2 dengar apa yang dibacakan oleh Cindy. Baca suara besar supaya teman yang lain juga bisa dengar. Sudah Cindy? Jadi dari kelompok 1 mereka sudah membacakan mereka punya hasil diskusi. Terima kasih untuk Cindy. Kembali ke meja. Sebelum Cindy duduk kita tepuk salut untuk kelompok 1. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, sekarang Ibu mempersilakan kelompok 2 untuk maju ke depan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Jadi kelompok 1 juga harus dengar dari hasil diskusi kelompok 1. Kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan untuk menghasilkan kami membaca. Salut. Salut, salut. Salut. Jadi dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah membacakan hasil diskusi mereka. Jadi kegiatan yang dilakukan pada gambar ini, di lembar ini, mereka lagi buat apa? Membersihkan kelas. Mereka bergotong royong untuk membersihkan kelas. Yang gambar ini dia buat apa? Terus yang ini? Melarikan. Yang ini? Selalu. Yang ini? Dua orang yang merapikan buku di lemari. Yang 2 orangnya merapikan buku di lemari. Jadi mulai hari ini setelah Ibu sudah ajar tentang gotong royong, mulai besok sudah melakukan gotong royong untuk mengerjakan, membersihkan kelas secara bersama-sama. Jadi datang pagi tidak boleh lagi untuk menonton atau bermain atau bercerita, tetapi yang tugas piket untuk besok kita langsung ke kelas untuk membersihkan kita punya kelas. Sudah dengar itu? Sudah. Sekarang hasil diskusi tadi Ibu kumpul. Nanti setelah pembelajaran baru Ibu tempel di papan. Nah, setelah kita mengerjakan tugas kelompok, sekarang kita mau evaluasi. Sebelum evaluasi, kita atur lagi kita punya tempat duduk supaya duduk lagi seperti semula, tidak lagi dalam bentuk kelompok. Sekarang Ibu akan membagikan lembaran evaluasi. Kita mengerjakan ulangan atau evaluasi. Nanti sebentar setelah Ibu bagi kertas ini, lembaran ini, jawab langsung tulis di dalam sini. Jangan tulis di kamu punya buku ya. Tulis di bawah sini.
CD nomor 1 tuh. Dengan bergotong royong, pekerjaan berat akan terasa titik-titik. Nomor 2, bergotong royong mendirikan pos ronda. Pos ronda itu model pos penjagaan tuh ya. Merupakan sikap mengutamakan kepentingan titik-titik. Pos ronda itu bukan mengutamakan kepentingan pribadi ataukah kepentingan umum. Karena pos ronda itu untuk umum, bukan untuk pribadi. Kalau pribadi itu di rumah. Terus nomor 3, kebersihan lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab titik-titik. Untuk menjaga kebersihan sekolah adalah tanggung jawabnya siapa? Nomor 4, ketika melihat ibumu membawa barang yang sangat berat, sebaiknya kamu titik-titik. Nomor 5, di bawah ini yang tidak mencerminkan hidup rukun dan damai adalah titik-titik. Kerja sudah. Nanti jangan lupa di sebelah atasnya itu di pojok kanan tulis dengan nama. Di mana, Bu? Contoh seperti Tiara punya ini, tulis di atasnya ini. Di atasnya ini. Tulis dengan nama. Nama lengkap. Nah, sudah semua anak-anak? Sudah. Kalau sudah semua, sekarang kita kumpul, kita punya hasil kerja evaluasi. Kumpul sudah. Silakan duduk.
Jadi anak-anak, pentingnya gotong royong itu yang pertama untuk membangun kerjasama, yang kedua untuk pekerjaan yang berat akan lebih ringan karena kita sudah bekerja bersama-sama. Nah, dengan gotong royong seperti gotong royong yang ada di sekolah untuk menjaga kebersihan sekolah, kita punya sekolah ini untuk menjaga kebersihan sekolah adalah tanggung jawab semua anggota sekolah atau semua warga sekolah, baik dari anak sekolah, guru-guru, penjaga sekolah, kepala sekolah, semua yang ada di sekolah, semua warga sekolah adalah tanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Kalau di kampung, contohnya di desa, kalau di desa untuk menjaga kebersihan desa adalah tanggung jawab semua warga desa. Jadi untuk menjaga kebersihan Babonato, jaga jalan raya supaya jalan jangan rusak, rumput-rumput di jalan supaya jangan panjang, jangan tinggi. Nah, adalah tanggung jawab semua warga desa, bukan hanya kepala desa. Semua kita masyarakat yang ada di desa Babonato untuk bergotong royong, untuk bersama-sama, untuk membersihkan kita punya lingkungan desa. Kalau kita di sekolah, untuk menjaga kebersihan sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Nah, sekarang Ibu mau pesan sebentar kalau mau pulang sekolah, jangan lupa pulang langsung ke rumah. Jangan berkeluyuran atau jangan berkeliaran di sepanjang jalan atau di teman-teman punya rumah. Boleh pergi di teman-teman punya rumah, tetapi pulang sampai di rumah dulu. Ganti pakaian sekolah, makan siang, istirahat sedikit, baru sore baru pergi ke teman-teman punya rumah untuk belajar kelompok, untuk bermain. Tetapi sebelum pergi ke teman punya rumah harus pamit dulu dengan orang tua supaya kalau kamu hilang, orang tua tidak lagi cari kemana-mana. Oh, Cidi ada di rumahnya, Brian. Oh, Angelo ada di rumahnya, Justin. Tidak lagi cari ke mana-mana. Terus setelah sampai di rumah sebentar, contoh kalau seandainya mama belum masak, harus bantu mama di rumah. Bantu iris sayur, bantu bersih bawang, bantu cuci piring, bantu sapu, harus kerja secara bersama-sama supaya mama tidak lagi capek. Mama tidak lagi capek karena mama kerja sendiri. Kalau sudah dibantu dengan anak-anaknya, dengan kita yang sudah pulang sekolah, berarti pekerjaan mama yang sangat berat akan lebih ringan karena sudah dibantu oleh kita. Nah, sekarang jangan lagi lupa apa yang sudah pesan oleh Ibu. Besok pagi datang sekolah seperti biasa. Jangan lupa sebentar malam. Untuk kita anak sekolah, malam itu tidur paling lambat jam 9 malam sudah tidur. Tidak boleh nonton sampai larut malam, terutama yang nonton HP. HP itu jangan terlalu nonton karena bisa merusak kita punya mata. Mata berair, mata jadi besar karena kita terlalu nonton di HP. Di televisi juga nonton jangan terlalu lama, jangan terlalu dekat. Nah, sekarang kita berdiri, kita berdoa untuk pulang. Untuk Firly tadi
yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap, barisalah.